Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ulfa Hasanah dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4A. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan dengan mata kuliah Hukum dan Etika Kesehatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana alur mendapatkan sertifikat kompetensi STR, SIP maupun SIK. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur mendapatkan sertifikat kompetensi. Sebelum mendapatkan sertifikatnya, kita harus mengikuti ujian kompetensinya. Apa sih itu uji kompetensi? Jadi, uji kompetensi itu adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya. Nah, biasanya sebelum mendapatkan sertifikatnya harus terlebih dahulu mempunyai ijazah. Kemudian ada syaratnya. Untuk mendapatkan syaratnya, kita harus memenuhi salah satu di antara ini, yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir. Kedua, ada surat keterangan sehat. Kemudian ada pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi dan melampirkan surat bukti angkat sumpahnya. Yang terakhir, harus ada pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Itu biasanya syarat-syaratnya. Nah, setelah memenuhi syarat itu, sertifikat kompetensi ini akan diberikan kepada peserta yang lulus uji kompetensi, kemudian ditetapkan oleh Ketua MTKP, berlakunya selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Kemudian sebagai dasar pengajuan surat tanda registrasi STR. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari STR. Sebelumnya, apa sih STR itu? Jadi, STR itu adalah surat tanda registrasi bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dengan STR, maka tenaga kesehatan dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatannya. Nah, setelah itu, untuk pengurusan STR-nya harus sudah menjadi anggota PORMIKI, kemudian menyerahkan fotokopi ijazah D3 RMIK yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Kemudian pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 4 lembar. Kemudian biasanya membayar iuran anggota minimal untuk 2 tahun. Kemudian pendaftaran biasanya dilakukan bisa dengan ada alamat blognya dengan online mtki.kemkes.go.id. Kemudian peserta menyerahkan dokumen ke MTKP Dinkes Provinsi dengan membawa surat pengantar dari DPD PORMIKI. Nah, di sini ada alurnya. Pengurusan STR sesuai dengan kebijakan MTKI terbaru adalah yang pertama, pengajuan berkas persyaratan STR secara individu atau di kolektif ke MTKP dengan surat pengantar dari provinsi, kabupaten ataupun kota. Yang kedua, ada permohonan menyerahkan berkas persyaratan STR ke MTKP. Yang ketiga, MTKP menginput data dan memverifikasinya. Yang keempat, MTKP mengirim berupa softcopy data dan pas foto saja ke MTKI. Nah, yang kelima, MTKI melakukan verifikasi data ulang yang berupa softcopy. Setelah data diverifikasi, softcopy data siap dicetak, ditempel foto dan disahkan lalu dibuat legalisirnya. Yang keenam, STR akan dikirim ke MTKP dan selanjutnya STR diambil oleh yang bersangkutan di MTKP. Yang selanjutnya juga ada alur mendapatkan SIP ataupun SIK. Nah, pengertiannya, SIP dan SIK merupakan surat izin berupa bukti tertulis dari pemerintah daerah terkait kepala tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya, yang mana syarat untuk mendapatkan surat izin tersebut harus mempunyai STR sebagai bukti telah terregistrasi sebagai tenaga kesehatan. Untuk pengurusannya, biasanya harus ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah profesi,
terus fotokopi STR, rekomendasi organisasi profesi, surat keterangan kesehatan dan dari dokter pemerintah yang mempunyai SIP, kemudian surat rekomendasi dari tempat kerja, pas foto berwarna berlatar belakang merah, ukuran 4x6 2 lembar dan 3x4 1 lembar. Di sini ada alurnya. Nah, untuk mendapatkan SIK-nya, alurnya yang pertama menerima surat permohonan rekomendasi surat izin kerja dan surat izin praktik. Yang kedua ada menerima disposisi kepada kepala dinas terkait rekomendasi surat izin kerja dan surat izin praktik dan memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya. Yang ketiga, membuat konsep surat pengantar dan rekomendasi terkait surat izin kerja dan surat izin praktik. Yang keempat, menerima, memeriksa, dan memaraf konsep surat pengantar dan konsep rekomendasi SIK dan SIP. Kemudian yang terakhir, menandatanganinya surat pengantar dan rekomendasi SIK dan SIP dan diserahkan kepada BP2T SP untuk dibuatkan SIK dan SIP. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.